Dan kemudian Mas Abdullah Mansur ini mendapat penugasan dari P3. Dan sebelah kiri saya adalah Bang Benny Ramdhani, Sekjen dari Partai Hanura. Dan kemudian sebelah kiri adalah Bung Raufik, Sekjen dari Perindo. Jadi rekan-rekan pers mensikapi terhadap keputusan hasil dari rekapitulasi KPU. Ya tentu saja sebagai partai politik yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud, sejak awal ketika kami melihat problematika bangsa terkait dengan persoalan pangan, persoalan utang luar negeri yang membengkak luar biasa, hampir mencapai 190 miliar US dollar lebih, dan kemudian persoalan yang berkaitan dengan pemilu, korupsi, maka penetapan pasangan Ganjar Mahfud itu tepat sesuai dengan problematika bangsa dan arah masa depan yang memang memerlukan sosok pemimpin yang visioner, pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, pemimpin yang memiliki tugas termasuk di dalam memberantas penyakit nepotisme, kolusi, dan korupsi itu. Dan kemudian di dalam perjalanan pemilu kita melihat bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya, sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU. Berita acara KPU sampai saat ini kami belum menerima lampirannya. Bahkan tadi kami iseng-iseng melakukan pengecekan setelah tadi malam dinyatakan rekapitulasi selesai, ditandatangani berita acara, dan untuk Pilpres karena melihat kecurangan hulu hilir yang terjadi, saksi dari pasangan Ganjar Mahfud tidak menandatangani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Tetapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan di dalam Sirekap itu masih banyak mengalami perubahan-perubahan. Saya mengecek tadi malam, saya tungguin langsung dari jam 23 tadi malam sampai tadi siang sekitar jam 12.30, itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Nah kemudian kami juga melihat kembali seluruh problematika terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan Sirekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu, apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515, terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu ternyata mencapai 23,44 juta suara. Dan ini terjadi penggelembungan suara. Nah itu kita menggunakan data-data dari KPU, apalagi kalau kita menggunakan data-data dari murni C1 plano yang dikirimkan para saksi. Meskipun ada upaya-upaya secara sistematis agar C1 plano
yang otentik itu tidak diterima oleh saksi 01 dan 03. Tapi ada pergerakan masyarakat sipil yang akhirnya memberikan juga suatu kontribusi terhadap C1 plano tersebut. Nah, sehingga dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi, sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman, sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK ada 4 yang kemudian memberikan dissenting opinion, dari 5 yang tersisa ada 2 yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur. Sehingga ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun, itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan, dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu. Dan kemudian dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral, terutama adalah kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi yang mendowngrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Lalu di hilirnya juga terjadi money politik, intimidasi yang berlanjut. Bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan juga berbagai proses politik serta pergerakan ya partai-partai pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk bergerak. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga tahapan pilpres belum selesai, hak konstitusional akan kami pakai dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja menyikapi hasil pilpres, kami juga memberikan solidaritas kami terhadap teman-teman seperjuangan dari P3, Perindo, dan Hanura. Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar Mahfud, dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan, termasuk PDI Perjuangan sendiri. Itu disampaikan oleh Saudara Andi Wijayanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi jauh sebelum ya kampanye pemilu presiden dijalankan, bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power presiden, tetapi juga PDI pun akan diturunkan kursinya. Dan kemudian
akibatnya juga ke teman-teman dari P3 kita melihat ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik, dan kemudian suara dari P3, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya. Itu adalah bagian dari konsistensi untuk mendukung pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki rekam jejak untuk membawa kemajuan Indonesia Raya kita. Selanjutnya dari teman P3 kami silakan Mas Abdullah Mansur. Terima kasih Mas Hasto, juga Pak Sekjen dari Hanura dan Perindo. Untuk konteks Pilpres, P3 tetap solid ada di TPN. Artinya apapun langkah-langkah yang dilakukan oleh TPN, P3 ada di jalur itu, termasuk hak konstitusional yang akan ditempuh ke Mahkamah Konstitusi. Kalau konteks pileg, walaupun katakanlah ini di luar forumnya, perlu disampaikan juga bahwa P3 sampai hari ini belum dapat menerima hasil pengumuman tadi malam, karena dalam pandangan kami itu baru pengumuman pihak KPU, dan kami sudah dan sedang menyiapkan untuk melakukan hak konstitusional kami ke Mahkamah Konstitusi, karena itu jalan yang memang dibuka oleh aturan hukum kita. Kenapa kami melakukan itu? Karena hasil dari yang diumumkan tadi malam P3 di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami. Kenapa? Karena hasil data yang ada di internal kami itu melampaui angka 4%, bahkan 4,04. Makanya kami cukup terkejut, dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa konteks pileg P3 belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam, dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu dulu Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdullah Mansur. Jadi dari kami juga memberikan dukungan terhadap upaya P3 di dalam melakukan gugatan di MK. Bahkan kami akan memberikan bantuan, tidak hanya spirit tetapi juga data-data yang diperlukan oleh P3, karena C1 dari kami kan cukup lengkap ya, supaya ya keadilan ditegakkan. Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan dan kemudian juga membuat partai yang merupakan tetangga kami memiliki rekam jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan. Jadi jangan sampai sejarah Partai Ka'bah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar Mahfud. Ini sudah kebangetan ini. Silakan Bang Benny. Terima kasih Mas Hasto, rekan-rekan pers yang sangat saya hormati. Saya menyampaikan hal yang mungkin menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan juga dari P3. Saya ingin menegaskan dalam konferensi pers sore ini, pihak 02 membangun narasi bahwa pemilu sudah selesai. Jadi rakyat jangan mau ditipu dengan narasi ini, framing ini. Ya, kalau kita melihat peraturan baik undang-undang maupun PKPU, jika bicara pemilu itu bicara tahapan. Ya, tahapan sejak calon presiden mendaftarkan diri sebagai pasangan calon atau partai politik sebagai peserta pemilu hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden ataupun para anggota DPR mewakili partai politik. Itu bicara tahapan. Dan KPU tadi malam tidak ada berita acara KPU tertulis atau pernyataan ketua KPU yang menyatakan menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Tidak. KPU hanya menyampaikan hasil akhir rekapitulasi nasional perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden maupun perolehan suara partai politik. Jadi rakyat jangan ditipu, dibodoh-bodohi ya, seolah-olah framing yang mereka lakukan, kita lakukan pembenaran bahwa pemilu sudah selesai. Partai Hanura dan juga partai pendukung 03 menggunakan hak konstitusional ya untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sedang dipersiapkan oleh tim. Bahkan secara
internal Partai Hanura sama dengan P3, kita juga merasa suara kita dihilangkan dalam tanda kutip kurang lebih 1 juta suara ya dari perolehan sesuai data yang ada pada kita, dan itu juga akan menjadi gugatan tersendiri Partai Hanura di luar gugatan bersama terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, demokrasi itu bukan bicara hasil, demokrasi juga bicara proses. Kalau prosesnya ya sebagaimana yang sudah kita tetapkan terpenuhi unsur-unsur ya terstruktur, sistematis dan masif, maka saya berani mengatakan bahwa telah terjadi tidak sekedar kecurangan, tapi ini kejahatan pemilu, kejahatan yang menurut saya ini high explosive, ini sangat dahsyat, bukan low explosive. Karena kalau bicara demokrasi, bicara pemilu, yang berkebutuhan terhadap demokrasi dan pemilu adalah 278 juta rakyat Indonesia yang memiliki hak kedaulatan politik di dalamnya. Jadi ini tidak bisa dipandang remeh. Ini kejahatan pemilu ya yang memiliki kekuatan yang high explosive, rusaknya demokrasi di negara kita. Sehingga pantas jika kita melakukan perlawanan, nah, termasuk menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke MK. Saya memberikan ilustrasi sedikit. Ya, kalau Mas Hasto itu selalu memberikan ilustrasi tentang kejahatan pemilu tahun 71, Mas ya. Demokrasi kita dikudeta. Ya. 65 Soekarno dikudeta oleh Soeharto. Sehingga lahirlah pemerintahan baru yang bernama Orde Baru. 2024 konstitusi itu diperkosa oleh mereka-mereka yang melacurkan kesalehan intelektual dan kesalehan sikap-sikap kenegarawanan. Itu ya. Mereka yang ada di Mahkamah Konstitusi. Mereka kan harusnya orang-orang yang memiliki sifat sikap kenegarawanan. Nah, mereka melacurkan itu. Jadi konstitusi dirampok dan juga demokrasi diculik secara paksa. Ini saya menggunakan istilah ini. Demokrasi diculik secara paksa. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Romli, Mas Hasto. Beliau mengatakan, karena kita sudah sepakat menetapkan kecurangan atau kejahatan ini TSM, Prof. Romli memperkuat. Jika TSM, apakah ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terlibat di dalamnya? Ya, kami juga pada barisan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Romli. Governmental crime. Jadi dalam pemilu atau Pilpres 2024 jelas-jelas ini adalah governmental crime. Terlibatnya kekuasaan dalam kejahatan demokrasi yang berdaya kuat, memiliki daya ledak yang high explosive terhadap demokrasi. Saya ingin yang ketiga ini menekankan secara khusus Sirekap. Ya, pada awalnya tidak pernah ada pernyataan KPU yang menyatakan Sirekap alat bantu. Jelas Mas ya? Ya. Tapi ketika didesak, ya, bahkan ketika kami meyakini cloud Sirekap di Alibaba, mereka juga nggak pernah mengakui itu. Disimpan di luar negeri di Singapura, mereka nggak pernah mengakui itu. Tapi setelah adanya desakan-desakan dari kami dan juga kekuatan masyarakat sipil, mereka baru mengakui ada di Singapura. Mereka mengakui di Alibaba. Kemudian akhirnya mereka merubah bahwa Sirekap adalah alat resmi KPU menjadi alat bantu KPU. Nah, ini harusnya menjadi ya tanda awas bagi pihak yang memiliki otoritas hukum, di mana kejahatan-kejahatan lainnya kami juga mencatat telah terjadi 400.000 lebih ya perubahan data yang masuk ke Sirekap. Bisa dibayangkan selama Sirekap digunakan ya hingga menjelang pencoblosan telah terjadi 400.000 lebih ya perbaikan data yang masuk, sehingga kami mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap Sirekap. Nah, ini tantangan buat KPU. Kenapa KPU menyampaikan pernyataan tidak mau untuk dilakukan audit forensik? Ini ada apa? Ya, apakah takut kejahatan yang diduga melibatkan KPU ini terbongkar atau melibatkan pihak-pihak lain terbongkar? Maka ya kami ingin satu audit forensik, yang kedua polis lain terhadap Sirekap. Ya, demikian tambahannya, terima kasih. Ya baik, terakhir tadi Bang Rofik, tapi sebelumnya dari Bung Kenny Ramdhani tadi, mengapa ada penolakan terhadap audit forensik Sirekap oleh KPU? Padahal itu oleh KPU terakhir dinyatakan sebagai alat bantu. Seharusnya kalau alat bantu, ya kita lakukan aja audit forensik. Nah, berdasarkan pertemuan kami dengan pakar IT tadi siang, ternyata dengan memindahkan server ke Alibaba di Singapura yang sebelumnya tidak diakui,
yang didahului dengan mematikan Sirekap pada tanggal 14 Februari jam 2 sampai jam 7.21 malam, karena di situ ada kepentingan masuknya Jason Script yang mengunci perolehan Ganjar Mahfud itu pada angka 17%. Nah, sehingga ketika dia masuk ke Alibaba, tidak hanya ini pelanggaran undang-undang ya, yang sangat serius menyangkut kedaulatan negara, tetapi di situ adalah untuk mencuci seluruh rekam jejak Jason Script. Karena dengan masuk ke server Alibaba di Singapura, ini tentu saja menciptakan berbagai barrier di dalam melakukan audit forensik terhadap server di Alibaba itu. Jadi ini sudah kejahatan betul yang dirancang dengan sangat baik untuk mematikan demokrasi tadi. Selanjutnya Mas Rofik dipersilakan. Terima kasih Mas Hasto. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pers yang saya hormati, pertama terkait dengan sikap Pilpres dari Partai Perindo mendukung penuh apa yang sudah menjadi bagian dari keputusan Mas Ganjar dan Pak Mahfud bahwa akan maju atau mencari keadilan di MK. Memang penting mencari keadilan dalam konteks hari ini. Ini bukan soal angka-angka, bukan selisih berapa, tetapi mencari keadilan dalam konteks penyelamatan demokrasi di Indonesia ke depan itu menjadi hal yang utama. Apa yang sudah disampaikan tadi, saya hanya sedikit saja menambahkan bahwa pemilu hari ini meluluhlantakkan semua teori-teori politik, semua praktek-praktek politik, semua analis-analis politik, semua tidak berguna. Karena dengan adanya masifnya kecurangan yang sangat luar biasa itu, akhirnya apa yang menjadi analisa politik itu nggak ada lagi, nggak ada relevansinya. Bayangin pengakuan Bu Risma selaku Mensos di DPR misalkan. Bu Risma ini hanya mengelola 78 triliun. 78 triliun. Sementara uang bansos yang digelontorkan hampir 500 triliun. Itu artinya bahwa dengan masifnya uang yang sebesar itu tanpa diketahui, dengan data yang tidak transparan, ketika itu disebarkan kepada masyarakat Indonesia secara merata, ya pasti hancur lebur. Sementara masyarakat kita memang dalam kondisi yang belum diuntungkan dalam konteks ekonomi. Ketika adanya bansos yang begitu rupa, maka seluruh pertahanan partai politik, pertahanan para capres dan terutama Mas Ganjar sama Pak Mahfud ini ya babak belur ketika diserang yang sangat masif begitu. Yang disebut Mas Beni tadi, ini high explosive, ini bom atom di Nagasaki itu dipraktekkan di pemilu ini. Maka boleh jadi kalau ada di antara kita yang mau mendaftarkan Pak Presiden untuk mendapatkan gelar terbaru di Guinness Book of Record misalkan sebagai bapak perusak demokrasi, ya boleh juga. Ini penting agar menjadi pesan terbaik bagi bangsa ini dan tidak terulang di masa yang akan datang. Jadi soal Pilpres, soal Pileg ini memang sangat luar biasa. Saya berpolitik sekian lama juga tidak bisa berpikir lebih jernih lagi, karena apa yang menjadi sangkaan, apa yang menjadi bagian dari praktek, apa yang menjadi bagian dari konsolidasi, ini nggak ada artinya semua. Karena dengan adanya intimidasi, sembako, inilah yang menghancurkan. Yang kedua, banyak juga anomali-anomali. PDI itu penguasa terbesar, PDI Perjuangan, mohon maaf. PDI Perjuangan itu penguasa terbesar di Jawa Tengah, tetapi tidak ada yang disebut dengan koktail efek, itu nggak ada sama sekali berkaitan dengan capres. Begitu juga dengan
situasinya di Bali dan Sulut. Banyak sekali anomali-anomali. Ini adalah kesengajaan, ini adalah rekayasa, ini adalah manipulatif. Jadi clear, jalan keadilan satu-satunya yang ada di Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat penting agar masyarakat juga mengetahui seberapa besar daya keculasan para pemimpin di Republik ini ketika turut serta mengawal demokrasi ini. Apakah dia merusak yang paling berat atau seperti apa, nanti akan kita lihat secara bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Hasto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.